Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman Python 3. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai manipulasi string. Kali ini bagian yang kedua. Di sini kita akan membahas mengenai special operators atau operator khusus dalam manipulasi string, kemudian string format operator menggunakan simbol persen, kemudian nanti ada triple quotes. Oke, kita bahas satu-satu. Kalau di pertemuan sebelumnya kita bahas apa ya, dasar-dasar manipulasi string ya, kemudian cara membuat variabel baru yang isinya string yang hasil dimanipulasi. Oke, sekarang kita belajar mengenai special operators alias operator khusus dalam manipulasi string. Oke, special operator dalam manipulasi string itu ada 7 yang saya perkenalkan di sini. Ada tanda plus, tanda kali, terus ada kurung siku, kemudian kurung siku yang ada titik 2. Ini 3 dan 4 nih kita udah bahas ya di pertemuan sebelumnya. Jadi saya nggak akan bahas yang bagian ini. Nanti kemudian kita akan bahas mengenai in, not in, lalu ada raw string. Oke, plus yang tanda tambah ini penggabungan antara dua buah string. Untuk lebih jelasnya contohnya gini, misalnya saya punya kalimat satu hello friend, ini yang kemarin, ini yang sebelumnya di pertemuan sebelumnya saya hapus dulu. Oke, hello friend, kemudian kalimat 2 hello, bukan hello, apa kabar. Nah, print kalimat 1 plus kalimat 2. Kita gunakan tanda plus untuk menggabungkan dua variabel yang isinya sama-sama string. Kalau dijalankan hasilnya ya ini hello friend. Kalimat 2. Lupa saya ubah. Oke, hello friend, apa kabar? Cuma yang nggak ada ini ya, nggak ada spasinya di sini ya, jadi kelihatan kurang bagus. Tapi ya konsepnya seperti ini. Oke, selain menggabungkan antara dua variabel, kita bisa tambahkan kalimat lain di sini, atau kata lain, atau string yang lain yang kita bikin sendiri. Misalnya, jangan apa kabar, hello friend, mana aja lo? Kalau dijalankan hasilnya ya ini hello friend, kemana aja lo? Jadi dempet nih ya, ya apa ya, tambahin aja di sinilah ya, tambahin spasi, kemudian jalanin ya gini ya, hello friend, kemana aja lo? Ini kalau nyapa teman satu tongkrongan ya begini ya. Oke, itu plus ya, kita bisa gabung, kita bisa gabungin sebuah string dengan string yang lain. Ini juga bisa kita tambahin, kita ganti ini tanpa mengandalkan variabel kayak gini. Woi bro. Nah, tanda seru sini, kemudian dijalankan ya begini hasilnya, woi bro mana aja lo? Oke, paham ya, gampang nih. Terus ada tanda bintang ini perkalian ya kalau dalam operasi aritmatika, tapi di dalam manipulasi string ini repetition, kita bisa mengulangi sebuah string sebanyak yang kita mau. Caranya gini, misalnya kalimat 1 hello friend ya, oke, ini kita ganti, ini si hello friend ini kalimat 1 kita mau cetak sebanyak 2 kali. Jadi kalimat 1 ini hapus, kemudian dikali 2. Kalau dijalankan hasilnya hello friend ya, jadi 2 kali. Kalau mau 3 kali juga bisa, ganti aja 3 di sini, kemudian jalanin lagi hello friend. Ya, Anda bisa cetak sebanyak yang Anda mau, sesuka Anda. Intinya begitu, gampang ya, gampang sekali. 3 dan 4 saya nggak akan bahas, Anda sudah paham ya, tadi kita praktek dari pertemuan sebelumnya. Kemudian in,
Nah, ini menarik. In dan not in. Not in ini kebalikan dari in. In ini untuk mengecek keanggotaan alias membership. Dia akan mengembalikan nilai true apabila karakter yang dicari itu ada di dalam deret string. Contoh begini. Oke, hello friend. Ini hapus saja kalimat 2. Oke, misalnya saya mau mencari sebuah karakter tertentu yang ada di dalam variabel kalimat ini, kalimat 1. Kalimat aja deh. Oke, misalnya saya buat sebuah baru, variabel baru namanya karakter, misalnya isinya A. Jangan A deh. Misalnya L. Oke. Kita gunakan yang in dulu. Untuk menggunakan in, kita dapat menggunakan misalnya, karena contohnya saya mau buat sebuah program untuk mencari sebuah karakter di dalam sebuah deret. Kalau ketemu, dia akan bilang, programnya akan menampilkan bahwa karakternya ada. Tapi kalau tidak ada, ya dia akan bilang karakternya tidak ditemukan. Oke, caranya gini. If karakter in kalimat print karakter ditemukan. Karakter kok gini sih, kayak kurang koma. Ini tanda seru. Oke, karakter ditemukan. Else, kalau misalnya nggak ketemu, print karakter tidak ditemukan. Oke, coba misalnya dia nyari huruf L di dalam hello friend. Apa yang tampil? Karakter L ditemukan. Itu gampang ya. Nah, kalau seandainya saya ganti A, kemudian saya jalankan lagi, karakter ini kebalik. Ini karakter tidak ditemukan. Nah, harusnya begini. Nah, karakter A tidak ditemukan. Itu karena karakter A tidak ada di dalam hello friend. Terus gimana kalau yang dicari huruf E tapi huruf besar? Karakter E tidak ditemukan. Kenapa tidak ditemukan? Karena E ini huruf besar. E yang ada di dalam hello friend ini adalah huruf kecil. Jadi ingat ya, Python itu case sensitive, sangat membedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Huruf E besar tidak sama dengan huruf E yang kecil gitu. Paham ya? Paham dong, gampang sekali ini. Oke, seandainya itu in ya. Nah, sekarang not in. Not in ini ya kebalikannya sih, gampang juga. If karakter not in, tambahin aja di sini not in, ganti ya. Terus ininya ditukar biar tampilannya bener. Nah, sebab kalau nggak ditukar ya jadi salah dong ntar tampilannya. Oke, misalnya karakter yang dicari huruf H. Jika karakternya tidak ada dalam kalimat, berarti yang dicetak ini. Tapi kalau ketemu, berarti ini. Itu. Coba kalau kita jalanin. Karakter H ditemukan. Ya iya ketemu, kan hanya sini H kecil di bagian hello. Gitu. Gampang ya?
Gampang dong, sangat mudah. Oke, kemudian R. R alias R besar, R kecil atau R besar. Ini raw string. Raw string itu gini, sebuah string yang benar-benar string mentah atau benar-benar string lah. Jadi ini, nah ini kegunaan dari operator R ini untuk mencetak raw string. Jadi akan menampilkan escape characters itu ya seperti menjadi raw string. Jadi dia akan menampilkan escape character, operator escape character ke layar. Jadi contohnya gini. Print kalimat. Oke, misalnya di sini saya kasih new line. Nah, nih new line. Kalau ditampilkan hasilnya kan gini ya, hello friend ini kan. Jadi bikin baris baru. Friend ini berada di baris baru. Nah, kalau saya gunakan R ini ya harus diletakkan di depan raw string. Kita bisa menggunakan huruf R besar atau R kecil untuk menaruh R di sini, di depan sini. R gitu. Ini menandakan dia string yang ini yang diambil di sini akan dikonvert ke dalam tipe raw string. Jadi /n ini akan dicetak ke layar. Nah, kalau kita jalankan hasilnya seperti ini. Hello. Nah, ini /n friend. Jadi escape character ini, escape sequence ini nggak akan berfungsi. Dia hanya akan ditampilkan ke layar bentuknya seperti apa gitu, karena ada raw string seperti ini. Jadi dia akan mengambil semua yang ada di dalam string ini dalam bentuk raw atau dalam bentuk apa ya istilahnya ya, string mentah lah. String mentah artinya yang namanya semua karakter baik titik, koma, tanda baca, backslash, slash itu diambil semuanya lalu dikonvert ke dalam bentuk string mentah atau raw string. Jadi kalau karena bertipe raw string maka /n ini tidak akan berfungsi. Format seperti ini tidak akan dikenal, tidak akan berfungsi karena dia bertipe raw string. Begitu, paham ya? Pasti paham. Oke, itu special operator. Nah, sekarang kita masuk ke string format. Nah, ini menarik nih, string format operator menggunakan simbol persen. Jadi begini. Fungsi string format ini special string line. Jadi di dalam Python 3 kita bisa mengatur tampilan hasil output menggunakan format simbol dan conversion. Di sini ada 13 operator dalam format simbol dan conversion. Diawali dengan tanda persen. Kemudian ada simbol-simbolnya. Nah, ini C, S, I, D, U dan sebagainya. Format simbol ini fungsinya untuk mengatur tampilan output supaya menampilkan variabel-variabel berdasarkan tipe datanya. Contohnya begini. Langsung praktek aja deh biar paham. Oke, saya punya sebuah variabel nama, isinya Rudy. Kemudian usia, variabel usia, isinya misalnya 23. Oke, kemudian saya tampilkan print. Nah, halo Rudy. Untuk mencetak si Rudy, karena si Rudy ini bertipe string, maka
kita gunakan simbolnya yang S, string conversion. Nah ini gunanya yang S ini, persen %S adalah string conversion. S, halo Rudi, kemudian usia Anda, kemudian kita tampilkan usianya. Dia adalah tipe integer karena namanya umur atau usia itu kan nggak ada ya, umur misalnya 10,5 gitu, pasti bilangan integer. Kita gunakan simbol I seperti pada tabel. Nah ini integer, signed integer, artinya bilangan integer yang bisa ada tanda minusnya. Tapi kalau usia nggak perlu minus ya, nggak ada orang usianya -1 gitu. Oke, usia Anda persen I. Oke, kemudian saya tambah lagi tahun. Nah, I tahun. Sini. Oke, nah kemudian gunakan tanda persen di sini untuk memberikan batas. Kemudian beri tanda dalam kurung buka dan kurung tutup yang gunanya, ini tutup lagi, gunanya. Nah, baru kita masukkan di sini variabel nama dan usianya, yakni nama kemudian usia. Ini kok ada error ya, coba cek dulu, sintaks error. Oh ya, ini titiknya hilangin. Ini supaya enak tampilannya, saya kasih titik di sini. Nah, kemudian koma. Nah, ini buat ngatur-ngatur tampilan aja ya. Ini koma lagi. Oke. Nggak seperti ini. Halo Rudi. Oh ya, halo Rudi. Ini gini. Usia Anda ini nggak usah. Oke, ini nggak usah. Oke, halo Rudi, usia Anda sekian tahun. Oke, coba kita jalankan hasilnya. Nah, ini. Halo Rudi, usia Anda 23 tahun. Ini kelebihan komanya. Coba jalanin lagi. Nah, ini ya. Halo Rudi, usia Anda 23 tahun. Jadi perhatikan di sini ya. Tanda persen, ini ada tanda persen. Di sini ada tanda persen lagi, kemudian di sini ada tanda persen. Gunanya, pertama, lihat. Nama isinya adalah Rudi, usia 23. Halo, nah ini halo, persen S, kemudian persen I, dia akan mengambil secara berurutan. Begini, yang persen S ini isinya adalah nama, ya. Kemudian yang usia, dia masuknya yang persen I. Lihat, S ini adalah string, Rudi adalah bentuknya string, sedangkan usia bentuknya adalah integer, sehingga yang usia ini masuk ke sini, yang persen I, integer. Jadi dia berurutan masuknya. Terus supaya bisa masuk ke tempatnya masing-masing. Nah, ini sesudah tanda petik ini gunakan simbol persen. Jadi dia akan memasukkan variabel sesuai urutannya gitu. Paham ya? Nah, gimana seandainya kalau kita tukar? Ini ganti jadi I, ini ganti jadi S. Apa yang terjadi? Error. Ya pasti error karena integer, dia diminta menampilkan integer di sini, tapi yang masuk adalah string.
begitu juga yang sini. Dia adalah string, mau menampilkan string, tapi yang masuk adalah integer, nggak diterima. Itu sebabnya terjadi error, begitu. Jadi kita harus balikin lagi ke semula, baru deh dia jalan. Gitu, gampang ya? Gampang dong. Oke, itu contoh kita pakai integer dan string. Kita juga bisa tampilkan yang bentuk eh, desimal, contohnya gini. Misalnya suhu. Suhu misalnya 32,4. Oke. Nah, kita print suhu tubuh Anda desimal derajat. Nah, kemudian persen, kemudian masukkan suhu. Oke, kalau dijalankan, salah. Suhu desimal. Error, expected end of file. Oh ya, end of file. Kurang, tanda tutup kurung. Oke, jalankan lagi. Nah, suhu tubuh Anda 32 derajat. Gitu, gampang ya? Gampang sekali. Oke, kita juga bisa. Nah, kita lihat sini contohnya. Ini unsigned decimal integer. Ya, ini kebalikannya dari signed integer. Unsigned itu nggak pakai tanda minus. Dia bilangan positif, bukan bilangan negatif. Terus kita bisa pakai tipe data yang oktal. Oktal integer, kemudian hexadesimal integer. Ini bedanya nih, yang X kecil ini X besar. Ini hexadesimal yang huruf kecil, ini yang huruf besar, uppercase. Kemudian exponential notation. Exponential notation itu ya tanda pangkat eksponen. Kemudian ada floating point. Floating point real number. Ini bilangan desimal juga. Ini bilangan desimal. Ya, bilangan desimal. Yang bilangan desimal yang floating point real number. Kemudian ada G besar, G kecil ya. Ini kependekan aja dari F dan E sebenarnya. Gampang ya. Silakan Anda praktek sendiri. Yang lain-lainnya ini gampang sekali, sangat mudah. Oke, satu hal yang mesti Anda ketahui, format string semacam ini udah jarang yang make. Ada cara yang lain, tapi nanti saya bahas di pertemuan selanjutnya, di part ketiga. Jadi Anda mesti pahamin dulu yang dasarnya seperti ini. Nanti baru kita akan pelajari lebih lanjut format yang mulai banyak dipakai orang. Ini sudah agak mulai ditinggalkan sebenarnya, tapi nggak apa-apa, biar Anda ketahui dulu seperti apa ya, nggak apa-apa, masih bisa dipakai sih kayak gini. Cuman yang jadi masalah, misalnya kalau Anda mau menampilkan banyak variabel, mungkin ada nama, ada usia, ada suhu, terus ada tinggi badan, terus apalagi ya biasanya kalau selain tinggi badan, terus ada berat badan. Wah, itu mau misalnya mau ditampilkan dalam satu baris aja. Nah, itu berarti Anda harus ngetik nama, usia, berat badan, tinggi badan, berderet-deret banyak banget, dan ini rawan terjadi kesalahan biasanya. Itu misalnya Anda salah naruh string atau salah naruh urutan variabel yang mau ditampilkan, ya programnya jadi error. Ada cara yang lebih baik, tapi itu nanti. Oke, itu tadi string format operator. Sekarang kita belajar tentang triple quote. Apa itu triple quote? Triple quote itu tanda petik triple. Ya, seperti ini. Tanda petik ganda kan seperti ini. Nah, tapi kita bikin 3. Nah, ini. Yang isinya di dalamnya adalah string yang mau kita cetak.
Triple quote ini berguna kalau misalnya kita mau mencetak sebuah string yang isinya tuh panjang banget. Misalnya begini. Misalnya saya punya variabel namanya fitur Python. Fitur Python yang isinya string yang panjang banget. Saya gunakan triple quote. Isinya gini deh. Python. Oke, pemrograman yang mudah. Oke, misalnya ini saya taruh di sini. Nah. Oke, ada satu hal yang saya udah kasih tahu belum ya tentang sambungan? Kayaknya udah ya. Apa belum? Oh ya, jadi gini, ini tips saja. Misal Anda punya baris program yang panjang banget, tapi Anda nggak mau ngetik terlalu panjang ke kanan. Anda mau tampilannya ke bawah seperti ini. Nah, ini kan coba lihat nih, ini kan error nih ya, sintaks error nih. Terjadi sintaks error. Kenapa? Sebab di dalam Python kalau saya mengetik enter, nah ini kayak ini nih. Kalau seandainya saya mengetik enter di bawah, ini udah mulai baris yang baru. Nah, saya pingin si kalimat ini nyambung ke bawah. Nyambung ke bawah. Nah, ini. Nah, kalau saya kasih tanda backslash di sini, artinya, nah ini saya triple quote dulu. Kemudian print fitur Python. Nah, kalau dicetak tampilannya, nah, Python merupakan bahasa pemrograman yang mudah ya. Nah, dicetak tampilannya kan seperti ini. Nah, kalau ini saya tiadakan, nah ini, apa yang terjadi? Ya, programnya jalan, cuman ya dia pindah ke bawah gitu. Nah, ini kegunaan triple quote. Nah, kalau seandainya ini bukan triple quote, nah, dia error. Kalau kita membuat sebuah variabel yang isinya string, isinya kalimat, dia error. Kalau misalnya saya enter ke bawah ini, yang kata mudah ini, saya enter ke bawah, dia error. Kenapa error? Ya karena dianggap ini udah baris yang baru. Yang kata mudah ini ada di baris yang baru, sehingga error. Nah, dengan menggunakan tanda backslash di sini, ini akan menandakan bahwa mudah ini, nah ini kata mudah ini adalah sambungan dari yang di atasnya, di bagian sini. Sambungannya, nah ini kata mudah ini adalah sambungan dari sini. Itu sebabnya, nah ini sekedar memisahkan tampilan coding aja. Backslash ini berguna ini memisahkan tampilan coding supaya nggak terlalu panjang ke kanan. Terkadang ada programmer tertentu yang nggak suka codingnya itu terlalu panjang ke kanan, jadi pengen lanjut aja ke bawah. Ya, ada tipe orang seperti itu. Ya, Anda bisa gunakan ini. Ya, ini tentang backslash ya. Oke, kembali ke triple quote. Nah, kegunaan dari triple quote, kita nggak perlu menggunakan backslash ini. Nah, triple quote kita taruh di sini dan di sini diapit seperti ini. Nah, kita nggak perlu lagi yang namanya backslash. Jadi kata mudah ini otomatis udah jadi triple quote ini menandakan bahwa kata mudah ini adalah sambungan dari yang di atasnya sini. Nah, ini. Kata mudah ini adalah sambungan dari yang ini. Nah, sambungan dari kata yang. Itu sebabnya kalau kita jalankan, nah ini Python merupakan bahasa pemrograman yang mudah gitu. Tetap berjalan programnya. Inilah salah satu kegunaan dari triple quote. Oke, apalagi ya kelebihan dari triple quote? Jadi gini, coba saya lanjutkan kalimatnya. Ada fitur seperti, oke, seperti ini misalnya. Coba kita jalankan dulu. Nah, jadi yang namanya triple quote juga bisa memproses sama seperti quote yang biasa, mau single quote atau double quote.
Nah, dia juga memproses yang namanya ini tab ini, karakter slash t yang udah pernah kita bahas sebelumnya, tab ini. Kemudian ada new line. Nah, ini backslash n. Jadi new line ini tetap akan diproses di dalam di dalam triple quote ini. Dan ini berguna sekali kalau misalnya Anda mau mengetik sebuah kalimat yang panjang untuk sebuah variabel. Nah, misalnya punya variabel yang kalimatnya isinya adalah kalimat yang panjang banget. Nah, ini sangat berguna di triple quote ini. Anda bisa atur-atur sendiri tampilannya karena dia mengenal yang namanya escape sequence. Escape sequence ini tetap akan diproses gitu. Gimana? Paham? Paham dong, pasti paham. Oke, supaya lebih paham, Anda silakan eksperimen, Anda utak-atik sendiri supaya Anda lebih lancar. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita udah membahas 3 hal. Pertama, special operators, kemudian string format menggunakan simbol persen, dan kita sudah membahas mengenai triple quotes. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.